Pernah nggak teman-teman ngalamin wifi-nya tiba-tiba sinyalnya tidak bisa connect, atau wifi-nya connect tapi nanti tiba-tiba terputus, tapi tiba-tiba nanti nyambung lagi? Nah, kali ini saya mau berbagi informasi sama teman-teman semua mengenai cara kerja wifi. Di depan kita ini sudah ada denah rumah yang kita ibaratkan, misalkan wifi-nya itu ini. Nah, ini modem wifi-nya, misalkan kita taruh di depan ya. Nah, ini ada ruang tamu, ruang tidur 2 ya, kita contohkan aja, ini ruang tamu, ruang tidur 2 sama dapur, ada teras belakang, teras depan sama garasi mobil ya. Terus dia langganan wifi, dengan wifi-nya ditaruh di ruang tamu, ruang depan. Nah, kita taruh sini. Alat wifi itu kalau misalkan tidak ada device yang terhubung dengan wifi, dia berbentuk seperti ini sinyalnya. Dia menyebar ke seluruh arah dan modem berada di tengah-tengahnya. Nah, misalkan kita ibaratkan ada satu orang dengan satu handphone terhubung dengan wifi. Dia ngetes internet di sebelah modem, artinya dalam satu ruangan ya, bareng sama modemnya. Nah, dia otomatis sinyal wifi akan bergeser ke sini. Dia ada sistem yang bisa melakukan ini gitu. Nah, ketika misalkan dia ini bergerak pindah ke dapur misalkan ya, nah sinyalnya jadi seperti ini dia. Nah, ketika dia bergeser ke ruang tidur belakang, di ruang tidur tengah, posisinya seperti ini. Nah, ketika misalkan berada di posisinya ruang depan, posisinya seperti ini. Nah, gitu tuh ya. Nah, begitu pula kalau misalkan dia bergeser ke depan, itu pindah ke sini, dia berubah ke sini. Nah, kalau di sini ada posisinya gitu. Nah, itu pula kalau misalkan dia jalan, misalkan ke depan, ke tetangga, misalkan ke rumah tetangga. Nah, seperti ini posisinya. Nah, ini. Nah, ini adalah simulasi kalau misalkan yang terhubung ke wifi ada satu handphone. Nah, sekarang saya mau kasih contoh kalau misalkan yang terhubung adalah 2 handphone. Ini handphone bapak dan ada handphone ibu misalkan. Nah, ini berada di ruang tamu semua. Nah, otomatis sinyalnya akan berada di posisi kayak gini modemnya. Nah, seperti ini. Nah, ketika misalkan ibu pindah ke dalam kamar, dia posisinya ke sini. Nah, posisinya. Nah, gitu. Jadi bapak masih dapat sinyal, ibu juga masih dapat sinyal. Ketika ibu pindah ke dapur, nah seperti ini. Bapak masih dapat sinyal, ibu masih dapat sinyal. Nah, begitu pula kalau ibunya pindah ke ruang tengah, ruang tidur tengah. Bisa dapat semua sinyalnya. Ini contoh kalau misalkan yang terhubung adalah 2 handphone. Nah, ketika misalkan ada 3 handphone posisinya di sini, misalkan 3 handphone, tiga-tiganya di ruang tengah. Nah, seperti ini. Jadi otomatis dia sinyalnya akan posisinya berusaha di tengah ini. Nah, ketika bapak misalkan pindah, bapak ngantuk pengen tidur lah ke kamar. Nah, terus anak lupa, saya juga pengen tiduran, main wifi di kamar, pindah sini. Nah, ibu misalkan ibu pengen masak nih ke dapur, ibu mau masak dulu lah ke dapur. Nah, di sini, nah ibu pindah. Nah, ini di sini sinyal wifi sudah tidak akan bisa menjangkau ibu. Jadi pasti yang namanya ibu yang sedang di dapur, dia tidak akan bisa dapat sinyal wifi. Nah, inilah yang menyebabkan kenapa sinyal wifi kita yang tadinya kemarin kok bisa sampai dapur pas ada pemasangan, tapi kok sekarang sampai dapur aja udah nggak bisa connect. Nah, ini jadi
sinyal WiFi itu seperti ini sifatnya. Jadi kalau misalkan kita semua ngumpul di dalam satu ruangan, ibu, kalau misalkan ada lagi tamu, atau misalkan adik, atau ada lagi adik lagi, nah seperti ini. Kalau di ruang tamu semua atau di ruang tengah semua, tidak pernah masalah, wifi-nya pasti lancar. Tapi ketika misalkan ada anak, ada main ke kamar, terus bapak main ke kamar, terus anak main ke depan, di depan ibu masak gitu ya, ada juga main di ruang tengah gitu ya, tetap. Nah ini pasti ada salah satu yang tidak akan terhubung sama wifi, artinya wifi-nya pasti putus-putus. Nah ini adalah penjelasan sederhana bagaimana sistem kerja wifi kita. Jadi kalau bisa kita harus bijaksana menempatkan alat wifi kita, alat modem kita. Misalkan gini, ini saya cabut semua dulu ya. Nah, kita misalkan modem jangan taruh depan, tapi kita harus pintar-pintar cari titik tengah rumah kita. Misalkan titik rumah kita di sini posisi kita. Nah, taruh modem itu di sini. Jadi ketika misalkan tidak ada yang terhubung, dia sinyalnya akan posisinya di tengah-tengah rumah. Nah, ketika misalkan ada yang terhubung, satu orang, bapak di sini, anak main handphone di kamar, ibu masak di dapur, ini anak main handphone di kamar, kedua juga main handphone di kamar gitu. Dan adik juga misalkan sama ibu di dapur main handphone juga, atau misalkan bersama bapak nonton di depan, nonton TV. Nah ini akan semua device, semua handphone akan terhubung dengan wifi dengan baik. Jadi pelajarannya adalah kalau misalkan sinyal wifi itu sifatnya fleksibel, dia akan mengikuti posisi di mana para pengguna wifi berada. Jadi kalau misalkan posisinya dia tidak pas atau posisinya tidak strategis, maka sinyal wifi-nya akan tidak stabil. Begitu pula kalau misalkan pengguna wifi-nya terlalu menyebar. Yang satu bapak misalkan di teras lagi nongkrong, yang ibu di dapur, anak di kamar, ada juga yang di ruang tengah. Nah ini pasti bapak tidak akan dapat sinyal wifi, atau misalkan akan dapat sinyal wifi juga misalkan. Nah ini ibu yang di dapur tidak akan dapat sinyal wifi. Jadi ya sistemnya seperti itu. Jadi harus dalam satu zona gitu. Baik ya, demikian penjelasan wifi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman semua dengan penjelasan ini jadi lebih mengerti bagaimana cara kerja wifi. Kedepannya bisa lebih mengatur posisi-posisi di mana baiknya kita menggunakan wifi. Kalau misalkan posisinya kayak gini, semua pada tidur, ibu sama bapak ada di kamar misalkan ya, anak juga pada tidur di kamar masih. Nah ini sinyalnya masih pada bagus semua gitu. Nah ini adalah penjelasan singkat dari saya mengenai bagaimana cara wifi itu bekerja. Tentunya masih banyak faktor-faktor lain yang menyebabkan kenapa sinyal wifi itu bisa berkurang. Namun untuk permulaan ini adalah cara penjelasan singkat mengenai bagaimana cara wifi itu bekerja. Nanti kedepannya saya akan menjelaskan faktor-faktor apa saja yang akan mempengaruhi kekuatan sinyal wifi. Jadi mudah-mudahan penjelasan saya ini bermanfaat buat teman-teman semua.